Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mohonkan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Wahyukan kepada kami rahasia kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Saudaraku, kita masih meneruskan Injil Lukas ya. Memang terkesan agak lompat-lompat, tetapi seperti yang sudah saya katakan ya, saya hanya membahas apa yang tidak ada di Matius dan Markus. Jadi saudara harus mendengarkan, kalau mau tahu semuanya ada di YouTube kita dari awal ya, dari Injil Matius dan Injil Markus juga. Jadi sekarang kita sudah sampai di Lukas 12 ayat yang ke-54 ya. Ini akan ada 3 bagian. Yang pertama 54 sampai 56 dulu. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudaraku, membaca tanda zaman atau menilai zaman apa sekarang adalah hal yang sangat penting. Ya, manusia dalam kecerdasannya, dalam kepiawaiannya, mereka dapat membaca tanda langit. Hari ini, ya, kalau sekarang kita bisa tahu ramalan cuaca bahkan sampai 1 minggu ke depan, kita tahu kapan hujan. Bahkan kecerdasan manusia itu bisa memprediksi curah hujannya berapa ya. Artinya 3 hari lagi hujan. Bukan sekedar hujan, dia bisa tahu ini shower, gerimis, ini moderate atau hujan besar. Itu pun manusia bisa merabanya. Coba bayangkan hebatnya manusia. Apalagi kalau saudara di negara-negara maju ya, kayak Jepang gitu. Wah, itu ramalannya akurat saudara. Itu kita kan bisa keluar rumah jam 11 siang, masih panas terik. Kalau ramalan cuaca bilang jam 1 mau hujan, mendingan bawa payung. Biarpun masih terik, nanti jam 1 bisa benar-benar hujan ya. Nah, itulah kecerdasan manusia, bisa membaca tanda-tanda langit, bisa mengetahui apa yang terjadi. Nah, tetapi ironinya Tuhan memberi teguran. Kamu bisa tahu kapan hujan, kamu bisa tahu kapan cerah, itu baik. Tapi Tuhan kasih teguran gini, hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, menilai zaman itu penting supaya kita tahu di zaman apa kita tinggal. Orang yang tidak tahu zaman, dia akan menyelenggarakan hidup seolah-olah tidak ada kekekalan, seolah-olah hidup ini tidak akan pernah berakhir, seolah-olah Tuhan tidak ada. Dan kita gak bisa seperti ini saudara ya. Nah, itulah sebabnya saya mau bagikan beberapa hal penting untuk menilai zaman. Kita dibutuhkan yang pertama tentunya pengertian firman Tuhan. Pengertian firman Tuhan itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk menilai zaman ini. Pengertian firman Tuhan, saudara, Alkitab itu memang bukan buku sains saudara ya. Alkitab bukan buku sains, tapi Alkitab menuliskan mulai dari iktisar permulaan bumi hingga kesudahannya, dari awal bumi ada sampai bumi berakhir, tetapi dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang Tuhan. Jadi Alkitab ini buku paling lengkap. Dia kasih tahu awal mula bumi dan sampai pada akhirnya, tapi bukan sudut pandang manusia saudara, sudut pandang Tuhan. Dan Alkitab bukan buku sains. Jadi kalau saudara tanya sama saya, gimana kita bisa menilai zaman ini? Ya, orang Alkitab itu tidak pernah kasih tahu kok, atau dengan jelas tentang bumi ini. Siapa yang bilang dunia akan berakhir? Misalnya kan demikian saudara ya.
Orang penciptaan aja nggak jelas, kan penciptaan ada teori Big Bang dan lain sebagainya. Oh, bagi saya Big Bang bisa saja ada. Lalu umur bumi katanya jutaan tahun, Pasok, tapi kata Alkitab 6.000 tahun. Siapa yang bilang cuma 6.000 tahun? Alkitab tidak pernah menyatakan demikian. Ketika bumi diciptakan, di Kejadian pasal yang pertama itu belum ada waktu, saudara. Kita belum tahu. Dan hari pertama Yom itu, saudara jangan berpikir seperti 7 kali 24 jam siang ke malam. Enggak, itu kan menunjuk pada suatu masa. Ya, menunjuk pada suatu masa. Nah, jadi kita perlu tahu untuk yang namanya kata Alkitab bilang menilai zaman. Menilai zaman. Ya. Kita jangan ributin dulu deh yang penciptaan. Itu kan yang udah lewat. Sekarang yang akan datang nih. Tuhan Yesus sudah mau datang belum? Ayo. Nah, Alkitab kasih clue-cluenya, saudara, ya. Nah, jadi dibutuhkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, untuk bisa menilai zaman, ya. Kalau kita bisa menilai zaman, kita mengerti waktu apa sekarang ini dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau kita tidak tahu waktu, maka sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak tahu waktu, kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan sulit bagi kita untuk menjadi rekan sekerja Allah. Manusia ini rekan sekerja Allah. Tapi gimana jadi rekan sekerja kalau apa yang partnernya kerjakan dia nggak tahu? Saya percaya kita ini ibarat peselancar, saudara. Ya, peselancar. Peselancar itu tidak bisa mendatangkan ombak. Nggak ada peselancar yang bisa mendatangkan ombak. Yang dia bisa kerjakan adalah dia siap, dia tahu kapan ombak datang, lalu dia bermain di atasnya. Datangnya ombak itu urusan Tuhan. Tapi untuk bisa berselancar di atas ombak itu bukan urusan Tuhan. Itu masalah si peselancar. Apakah dia bisa tahu timingnya kapan dia mulai naik di atas papan selancarnya? Ini timingnya dia sudah. This is his game. Itu sudah menjadi gamenya dia. Dia harus tahu. Nah, orang yang gak mengerti waktunya Tuhan, orang yang tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan, dia akan selalu tertinggal dalam pergerakan. Dia akan selalu tertinggal dalam pergerakan karena dia gak tahu waktu apa sekarang ini. Bagi saya harus selalu tahu waktu apa sekarang ini. Apakah ini urgent? Apakah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat krusial? Atau bagaimana, saudara? Ya. Lalu apa yang sedang Tuhan kerjakan? Kita gak nyambung loh kalau kita gak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Kita bilangnya kita rekan sekerja Tuhan, tapi kita gak tahu Tuhan ngapain, Tuhan bikin apa. Kita gak tahu, we have no idea at all tentang apa yang Tuhan kerjakan. Itu kan repot sekali, saudara, ya. Nah, yang ketiga, orang yang tahu waktu tidak akan memaksakan cara-cara lama untuk memperoleh sebuah kesuksesan yang baru. Nah, Albert Einstein pernah bilang gini, orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda-beda. Itu gila. Jadi definisi craziness untuk Albert Einstein adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Contoh, seorang pemalas bangunnya siang terus. Ya. Dia kenapa jadi pemalas? Oh, main game sampai malam. Nah, main game sampai malamnya misalnya dia gak mau ubah. Tapi dia mengharapkan outcome-nya dia jadi bisa bangun pagi. Ya gak bisa. Nggak bisa. Nah, orang yang tahu waktu, ya, karena dia tahu zaman apa sekarang ini, dia tidak akan memaksakan cara-cara yang lama untuk memperoleh sebuah kesuksesan yang baru. Banyak orang puas dengan monumen. Dia pernah berhasil di suatu hal, dia pernah berhasil dalam sebuah hal, lalu dia coba terus cara yang ini sampai ke zaman sekarang, belum tentu relevan, saudara. Belum tentu relevan. Oh iya, belum tentu relevan. Pelayanan pun demikian, saudara. Oh enggak, bukannya saya berkata gereja harus ganti baju semua.
Tapi suka nggak suka, mau nggak mau, waktu ini memang bergeser, zaman ini bergeser. Kalau kita mau tetap memaksakan dengan cara-cara kita yang lama dulu, kita pasti udah tidak bisa catch up lagi, saudara. Ya, saya banyak ngobrol dengan teman-teman, ya. Ada yang bisnismen, ada yang apa, terutama bahkan yang usianya lebih muda dari saya, tapi wow, amazing. Ya. Mereka punya sudut pandang, sudut jangkauan. Ketika sharing dengan saya, wah, saya kagum, saudara. Rupanya banyak hal yang old style, udah gak bisa mengikuti lagi pola-pola yang ada sekarang. Makanya sekarang ada istilah startup, new economy. Waduh, kalau zaman dulu kan pokoknya laporan keuangan harus untung. Sekarang belum tentu untung, tapi perusahaan ini bisa jadi perusahaan gede juga. Ya, mau dijelasin gimana pun sulit, saudara. Kecuali orang mau menerima perubahan. Memang sekarang gamenya itu berbeda. Nah, ini sama, saudara, ya. Dalam menangkap waktunya Tuhan, kalau kita tidak tahu waktu, kita akan memaksa cara-cara yang lama untuk memperoleh sebuah kesuksesan yang baru. Bergumullah dengan Tuhan. Saya bergumul dalam pelayanan, saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Sehingga kita tetap fresh. Kita gak cuman bilang dulu terus. Sekarang gimana? Itu masalahnya, ya. Jangan dulu. Dunia bergerak begitu cepat, perubahan terjadi di mana-mana. Satu hal yang pasti terjadi dalam hidup ini adalah perubahan. Cara ibadah berubah, lagu berubah, model bisnis berubah, parenting berubah, semua berubah. Tapi orang yang tahu waktu akan membuat dirinya relevan dan tidak memaksakan cara-cara yang lama untuk diterapkan. Itu sebabnya tahu waktu itu sangat penting. Oke, saya teruskan ayat 57 sekarang. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu lunas. Saudaraku, ayat-ayat ini ya memang gak ada taliannya dengan ayat yang sebelumnya, tetapi intinya ayat-ayat ini ingin sedang mengajarkan, ya. Yang pertama, bahwa orang percaya dalam menyelesaikan konflik sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan dan bahan cemoohan. Supaya tidak jadi batu sandungan dan bahan cemoohan di luar sana, saudara, ya. Sebisa mungkin selesaikan secara internal. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan juga pasti less damage daripada jalur hukum atau institusi negara, ya. Orang yang bersalah, ayo lembutkan hati, bertobat, jangan keras kepala. Dan hal yang kedua, ayat 59, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bertanggung jawab. Saya ketemu banyak orang Kristen memang di masa sebelum dia bertobat, ya, atau dia melakukan kesalahan, ya, lalu dia minta ampun sama Tuhan. Lalu tanggung jawabnya gimana? Hari-hari ini kita sedang diramaikan dengan robot trading. Oh, saya harus bicara keras, saudara. Saya harus bicara keras. Mungkin kita mendapatkan keuntungan banyak dari robot trading. Mungkin ada yang begitu, ya, misalnya. Terus tiba-tiba sekarang ilegal dan apa, kita tahu ini penipuan, ini scam. Gimana sebagai orang percaya menyikapinya? Seandainya Anda, saudara, yang ada di posisi orang yang sudah menerima banyak dari robot trading, lalu kita apakah cukup dengan bilang, oh Tuhan ampuni aku Tuhan, terus sudah gitu? Bahkan ada orang, saudara, ya, pendeta beli rumah dari robot trading, beli mobil dari robot trading,
terus nggak tahu kayak ini penipuan. Itu uang darah loh. Itu uang darah. Itu tidak halal. Jangan kemudian main enak, Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lalu bayar orang-orang yang di bawah Anda itu. Tanggung jawab. Seperti pertobatan Lazarus. Ya, jangan minta ampun ya Tuhan, terus utang gak mau bayar. Konsekuensi kesalahan dari dosa masa lalu juga tidak mau dibayar. Nggak boleh begitu, saudara ya. Nggak boleh begitu. Nah, bagian akhir dari pembahasan kita kali ini ya, Lukas 13 ayat 1-5 akan saya bacakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudara, manusia itu seringkali menimbang-nimbang dosa besar dan dosa kecil. Dengar baik ini, di hadapan Tuhan sin is sin. Dosa adalah dosa. Tuhan gak kenal dosa besar, dosa kecil. Sin is sin. Dosa adalah dosa. Maaf saudara, di hadapan Tuhan berbohong sama membunuh judulnya dosa. Dua-duanya kekejian di hadapan Tuhan. Lalu apa yang membedakan saudara? Ya, apa yang membedakan? Konsekuensinya yang berbeda. Ketika Tuhan mengampuni orang yang berbohong, Tuhan juga dengan cara yang sama bisa mengampuni orang yang membunuh. Tapi ini masalah konsekuensi beda saudara. Konsekuensi tanggung jawab nurani ya. Kalau orang yang sampai dibunuh gak taunya punya anak, punya istri, siapa yang membiayai dia? Nah ini kan ada konsekuensi nurani. Lalu konsekuensi hukum dalam masyarakat pun itu berbeda. Oh iya, antara maling ayam sama koruptor 1 triliun itu beda saudara ya. Walaupun kadang-kadang negeri ini bisa lucu memang. Yang korupsi dihukum 3 tahun, yang maling ayam 7 tahun. Ini ironi, kan pernah berapa kali masuk berita ya. Nenek-nenek maling ayam apa gitu, wah sampai balik dibelain sama netizen plus 62 ini saudara ya. Tapi dengar baik ini, manusia selalu menimbang dosa besar, dosa kecil. Tapi di hadapan Tuhan sin is sin, konsekuensi yang berbeda. Di hadapan Tuhan semua sama, dosa adalah dosa. Yang menjadi persoalan buat Tuhan adalah, lihat ayat yang ketiga, lihat ayat yang kelima. Kalau kamu tidak mau bertobat. Nah ini, memang kalau di hadapan manusia dalam hidup bermasyarakat, dalam tatanan, konsekuensi itu berbeda-beda. Antara orang yang menipu dan membunuh konsekuensinya beda, hukumannya pun beda. Kalau saudara berbohong ya, kan ada yang bilang, ini bohong kecil. Kan gak ada orang yang berbohong terus di penjara. Enggak, tapi kalau membunuh pasti masuk penjara. Nah konsekuensinya memang beda. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, sin is sin. Yang membedakan tuh satu, bertobat atau enggak. Itu masalahnya. Yang menjadi persoalan adalah apakah manusia mau bertobat atau tidak setelah berdosa. Jangan berpikir, dosa kecil gak usah bertobat. Kalau gak dosa gede, mas saya gak usah bertobat. Itulah sebabnya saudara, pertobatan dilakukan tiap hari. Ya. Gak ada di antara kita yang bisa merasa suci, merasa benar, merasa sempurna. Aku udah gak bikin salah lagi. Aku pokoknya paling. Itu sebabnya kita membutuhkan pertobatan setiap hari saudara. Ya, jangan lewatkan harimu tanpa pertobatan.
Nggak ada dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan yang menjadi masalah kalau tidak bertobat. Jadi jangan berpikir, itu dosa kecil, saya nggak usah bertobat. Cuman bohongin istri doang tadi sedikit. Cuman bohongin anak. Cuman bohongin suami. Cuman bohongin papa mama dikit. Saudara, sin is sin. Di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Di hadapan Tuhan dosa tidak pernah mendatangkan kelayakan. Tetapi yang membedakan adalah apakah si pendosa itu bertobat atau tidak. Makanya jikalau kamu tidak bertobat, di hadapan manusia, hukum di dunia ini ada konsekuensi. Di hadapan Tuhan yang menjadi persoalan buat Tuhan adalah apakah manusia mau bertobat atau tidak setelah berdosa. Ya, saudara, orang yang tidak mau bertobat akan binasa pasti. Aku tidak mengenal engkau. Orang yang tidak mau bertobat, saudara ya, misalnya dia sudah Kristen terus dia gak mau bertobat, dia terus menerus tinggal dalam kesalahan yang sama, dia menebalkan hatinya, dia gak peduli dengan semuanya, suatu saat dia pasti akan murtad. Itu yang saya pahami sebagai mempermainkan Tuhan. Itu yang saya pahami sebagai menghujat Roh Kudus. Kenapa menghujat Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah satu-satunya representasi Tuhan dalam hidup kita. Orang percaya pertama kali buat salah pasti dia tertuduh. Dia bikin terus sampai nuraninya kebal. Sampai Roh Kudus diem. Sampai kalau dia udah sampai berasa itu hal yang biasa, selesai. Itulah menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya. Maka dosa itu hamartia, meleset, saudara ya, meleset. Kalau main dart ada 1 sampai 10 itu ya, sasaran kita tuh tengah, jangan meleset. Kalau ke just 9, just 8, itu meleset, saudara, itu meleset. Nah, tapi persoalannya itu kita nggak tahu angka 1-nya di mana. Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan cuman bilang jadi seperti Kristus, berusaha bidik yang tengah terus. Berusahalah bidik yang tengah terus. Dengan cara apa? Bertobat setiap hari. Kenapa Tuhan gak kasih tahu 1-nya di mana? Manusia itu kalau dikasih tahu batasnya, dia akan main di batas terluar. Itu masalahnya. Iya. Kalau misalnya kan tadi dosa hamartia ya. Katakan murtad itu kalau keluar dari angka 1. Kalau dia tahu batas 1 di mana, dia nggak mau bertobat, dihajar terus yang angka 1. Tuh. Makanya dulu saya kalau seminar anak muda juga begitu, saudara. Selalu pasti ada pertanyaan. Kak, batasan berpacaran apa? Saya nggak mau jawab. Batasanmu Tuhan. Sebab kalau saya bilang batasan, you pasti bermain di batasan itu. Itulah manusia. Entah, cium bibir boleh nggak? Cium pipi boleh gak? Entah kalau ada yang dibilang boleh, saudara. Kan yang penting gak have sex. Kan cuman ciuman. Dia akan main terus di batas sampai itu bibir jontor, sampai pipinya bolong. Itu manusia. Makanya Tuhan cuma bilang dosa itu meleset. Batas meleset outnya itu di mana? Enggak usah tahu, kata Tuhan. Tapi kalau orang sengaja terus, gue mau ke 1 aja, gue mau mepet di garis terus, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Itu yang dimaksud Alkitab. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena memang dasarnya orang ini gak mau bertobat. Nah, saya ajak kita semua, ingat sin is sin. Yang menjadi persoalan apakah mau bertobat atau tidak. Hidup dalam pertobatan adalah kunci perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan di acara Live Studies. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Jangan lupa ikuti ibadah raya kita setiap hari Minggu jam 9 live streaming. Kalau saudara mau onsite,
ada jam 9 dan jam 11 di Wang Plaza, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jalan Panjang. Wang Plaza lantai 2. See you, God bless you.